Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga TV. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia menyimak postingan-postingan di channel ini. Oke, langsung saja pertemuan kali ini kita ada persoalan mengenai analisis data menggunakan SPSS. Oke, analisis data kita lihat dulu hasil data hasil penelitiannya. Jadi judul penelitiannya yang soal yang masuk itu pengaruh metode Jigsaw terhadap hasil belajar siswa SD pada pelajaran IPA kelas 5 semester 1. Jadi pengaruhnya Jigsaw itu ada tidak, seperti itu. Untuk tampilan hasil datanya itu sendiri seperti ada di tampilan ini. Ada kelas eksperimen, kelas kontrol, prioritas dan post testnya. Jadi nanti kita akan berusaha mencoba menginterpretasikan data ini atau menerjemahkan bagaimana, apakah ada pengaruhnya perbedaan antara eksperimen dengan kelas kontrol. Eksperimen itu yang menggunakan Jigsaw, kontrol itu yang menggunakan konvensional. Oke, langkah yang pertama dari data ini kita seperti ini. Kita rekap dulu kelompokan hasil ini dari masing-masing kelas khusus pada bagian yang post test. Jadi yang Jigsaw post testnya ini, yang konvensional pun sama, kita post testnya. Untuk sampelnya itu ada 20. Di sini saya sudah memberikan 3 catatan. Yang pertama ini desain penelitiannya itu pretest, post test, control group design. Jadi ya seperti tadi ada kelas eksperimen sama kelas kontrol. Nah, untuk menjawab atau menginterpretasikan kita menggunakan hipotesis. Hipotesisnya itu hipotesis seperti penelitian-penelitian yang biasanya itu, yaitu tidak H0 dan H1. H0 atau H0 bacanya H1. H0-nya itu tidak ada perbedaan penggunaan metode eksperimen dengan metode Jigsaw maksudnya dengan metode konvensional terhadap hasil belajarnya. Kemudian H1 kebalikannya, kalau yang H0 tidak ada, H1-nya itu ada perbedaan penggunaan metode Jigsaw dengan konvensional, seperti itu. Ini biar tidak lama sudah saya ketikkan di sini. Yang hipotesis, kalau ini desain penelitiannya. Lalu langkah-langkahnya setelah kita merekap ini, label, nah ini penting, label 1 yang eksperimen kita kasih label 1, yang kontrol yang ini kita kasih label 2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti untuk mempermudah kita saat memasukkan data di SPSS. Loh Pak, ngapa nggak pakai Excel? Nah, Excel pun ya saya enggak apa namanya, enggak mengesampingkan Excel ya. Cuma kalau di Excel nanti deskriptif bisa, misalnya kayak min rata-rata, terus median itu mungkin ya ada di sini, ada ya, median, average, mean, lalu ya fungsi-fungsi itu ada. Cuma itu di situ terbatas, belum bisa menjelaskan mengenai signifikansinya, mengenai pengaruhnya, ada perbedaan tidaknya, itu kurang maksudnya kurang bisa untuk itu. Kalau ini kan nanti kalau SPSS kan ada tabelnya, ada hasil perhitungannya seperti itu. Jadi kita label 1, label 2 ini mengapa saya tampilkan di sini, kepentingannya adalah untuk memudahkan pada saat memasukkan rekap data ini ke SPSS, seperti itu. Lalu langkah-langkahnya
Langkah-langkah di SPSS-nya ini nanti ada dua. Yang pertama uji normalitas dan homogenitas, yang kedua uji lanjut. Ini lanjutnya ini parametrik jika data normal, non parametrik jika tidak normal, bukan paranormal. Lalu kemengapaan harus melewati ini uji normalitas dan homogenitas. Kepentingan uji normalitas ya ben ngerti wonge normal. Wonge ya normal, maksudnya biar tahu datanya normal atau tidak, dan homogen datanya homogen atau tidak. Karuan ngono kuwi. Maksudnya kalau normalitas nanti ini sebagai acuan untuk pengujian lanjut atau uji lanjutannya. Nanti kalau tidak normal pakai parametrik. Itu parametrik kan macam-macam, non parametrik pun sama macam-macam. Seperti itu kepentingan menggunakan yang uji normalitas terlebih dahulu. Jadi nanti tidak salah baca data bahasanya. Wis data nangel-angel ngumpul, begitu dianalisis salah, nyengir. Nah, seperti itu. Lalu yang homogenitas, kalau homogenitas itu setelah tahu datanya normal atau tidak, kepentingannya apa sih homogenitas? Homogenitas itu untuk memperkuat uji lanjutannya. Jadi sudah normal oke. Kalau tidak normal pun ya oke, ada ujinya. Nah, ini homogenitas ini untuk menguatkan hasil saja ini. Seperti itu. Nanti pun pada prakteknya jika datanya heterogen lebih enak. Kalau ini tapi insya Allah akan homogen jika sebelum melakukan ini kelas eksperimen dan kelas kontor itu kita harus melakukan uji homogenitas sampel. Nah, seperti itu. Tapi karena ini saya menerimanya datanya sudah jadi, ya nanti kita coba apakah ini normal atau homogenitas atau enggak, seperti itu. Paling di episode yang bukan episode ya, tampilan sekarang ya ini dulu biar tidak terlalu panjang. Nanti di part 2 nya kita coba langsung masuk ke SPSS-nya. Kalau teman-teman yang sudah menyediakan bisa persiapkan misalnya kayak tabel Kolmogorov Smirnov, lalu tabel F itu untuk homogenitas, lalu SPSS-nya disiapkan, SPSS seperti itu. Mungkin itu dulu pertemuan kali ini, video kali ini ya. Nanti kita insya Allah kita sambung di part 2 nya, langsung kita ke SPSS-nya untuk itu. Oke. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.